awal penciptaan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, tentang awal penciptaan makhluk, kami referensikan dari kitab Sirur Asror, karena di sana itu udah enak banget. Mari kita telusuri bagaimana dan dari mana kita asal sekarang. Di dalam kitab Sirur Asrul, di situ banyak sekali menerangkan tentang asal muasal kejadian manusia. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari kitab tersebut, karena kitab tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena sesuai dengan kenyataannya, dan bisa dirasakan sendiri kalau kita sudah memahaminya. Di dalam kitab Sirur Asror diterangkan secara jelas. Saya akan langsung menjabarkan dalam bentuk terjemah, yang artinya sebagai berikut. Ketahuilah, semoga engkau diberi taufik kepada segala yang dicintai dan diridhoi Tuhan. Makhluk yang pertama yang menciptakan Tuhan adalah Ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lah diciptakan dari cahaya jamal Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis Qudsi, aku ciptakan Ruh Muhammad dari cahayaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu ruhku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah cahayaku. Dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu kalam. Dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu akal ruh, cahaya kalam dan akal. Pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Saudaraku, sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis sholawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena siapa yang bersolawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat, saudaraku. Kemudian ada lagi yang enak sekali untuk dipahami. Silakan simak saja, yang artinya sebagai berikut. Hakikat Muhammad disebut Nur, karena bersih dari segala kegelapan yang menghalanginya. Sebagaimana firman Allah, telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Hakikat Muhammad disebut juga akal, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Hakikat Muhammad disebut kalam, karena ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam. Laut Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Inilah sabdanya, dan dari Ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam laut dalam bentuk yang baik, terbaik yang hakiki. Itulah nama seluruh manusia di alam laut. Alam laut adalah negeri asal. Setelah 4.000 tahun sejak penciptaan Ruh Muhammad, maka Allah menciptakan Arsy dari Nur Muhammad. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari Nur Muhammad. Dilanjutkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut. Selanjutnya ruh diturunkan ke alam yang terendah, dimasukkan pada makhluk yang terendah, yaitu jasad, sebagaimana firman Allah, kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah. Proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam laut, maka diturunkan ke alam Jabarut dan dibalut dengan cahaya Jabarut, bagai pakaian antara kedua haram. Lapis kedua ini disebut ruh sultani. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut dan dibalut dengan cahaya malakut yang disebut roh rohani.
kemudian diturunkan lagi ke alam mulki, dan disebut dengan cahaya mulki. Lapis keempat ini disebut ruh jasmani, saudaraku. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlanjut dengan sabdanya sebagai berikut. Selanjutnya Allah menciptakan badan atau jasad dan mulki atau bumi, sebagaimana firman Tuhan, dari bumi aku ciptakan kamu, kepada bumi aku mengembalikanmu, dan dari bumi pula lah aku mengeluarkanmu. Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad, dan ruh masuk ke dalam jasad, sebagaimana firman Allah, Kuciptakan ruh dariku ke dalam jasad. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditutup dengan sabdanya sebagai berikut. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang berada jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam-alam laut, yaitu hari perjanjian alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, benar engkau adalah Tuhanku. Karena ruh lupa pada perjanjian awal, maka ruh tidak dapat kembali ke alam laut sebagai tempat awal. Dengan kasihnya Tuhan, maka menolong mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi sebagai peringatan tentang negeri asal bagi mereka. Sesuai dengan firman Tuhan, berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Tuhan. Ialah hari pertemuan antara Tuhan dengan seluruh arwah di alam laut. Lain halnya dengan para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat, badannya di bumi, sedangkan ruhnya intinya berada di negeri asal. Karena adanya peringatan ini, sangat sedikit orang yang sadar dan kembali, serta berkeinginan dan sampai ke alam asal. Saudaraku, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.